Saat ini masih banyak orang yang bingung dan bertanya-tanya mengenai saham Unilever yang turun terus. Ya, betul. Kalau kita ngelihat nih grafiknya dari tahun 2018 sampai ke sekarang tahun 2021 itu grafiknya semakin turun, semakin dalam. Nah, jadi gini bro, kenapa ya saham Unilever ini turun terus? Terutama di tahun 2021. Penurunannya itu melebihi penurunan di awal pandemi di tahun 2020. Betul, tahun 2020. Apakah perusahaan ini jelek ya? Nah, gini. Sebenarnya Unilever ini bukan perusahaan jelek, bro. Menurut kami perusahaan Unilever ini salah satu perusahaan yang besar. Karena dia masuk dalam jajaran blue chip company. Lah kalau bagus, kenapa grafiknya kok turun terus ya? Padahal perusahaan ini tuh perusahaan blue chip loh ya. Seingat saya di tahun 2018 harganya itu mencapai 11.000 sekian. 11 ribuan sekian lah, betul. Sekarang di tahun sekarang di tahun 2021 ini harganya menjadi 4.200 sekian. Iya. Berarti penurunannya sudah mencapai sekitar 60%. 60%, ya. Apakah kita salah membeli saham Unilever ini? Ya, gini. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari market cap saham Unilever ini, dia berada di 160 triliun. Berarti Unilever adalah satu dari top 10 ya, satu dari 10 jajaran perusahaan yang bermarket cap besar. Dengan perusahaan yang market cap besar, sebenarnya perusahaan ini itu bisa mempengaruhi pergerakan IHSG. Jadi perusahaan ini sebenarnya perusahaan bagus sih. Bagus gitu. ya. Jadi kira-kira kenapa ya saham Unilever ini turun terus? Nah, itu dia. Itu adalah pertanyaan banyak orang. Jadi buat kalian yang pengen tahu kenapa saham Unilever turun terus, kita akan mengupas tuntas kenapa saham Unilever turun terus dan apakah ada kemungkinan saham Unilever akan naik? So, check it out. Halo, bertemu lagi bersama kami di channel Kaloka Palevi. Bersama saya Kaloka. Saya Palevi dan seperti biasa kami akan membahas seputar Dunia investasi. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel kami dan tertarik dengan konten kami, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di situasi pandemi kali ini, kita selalu menghimbau kepada kalian semua di sana untuk selalu melakukan prokes, protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kembali ke tema video kita kali ini mengenai kenapa Unilever turun dan turun terus. Kita tahu bahwa pergerakan Unilever dari tahun 2018 ke tahun 2020 memang semakin turun. Ada apa? Kita akan bahas secara fundamental dan teknikal. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai fundamental dan nanti sesi kedua akan dibawakan oleh Bro Palevi dengan pembahasan dari segi teknikal. Kita mulai dari pembahasan fundamental. Kita sekarang mencoba menilai dari segi fundamental. Pertama, kami menggunakan aplikasi RTI Bisnis yang bisa di-download lewat handphone. Ini adalah tampilan RTI Bisnis. Nah, karena kita akan membahas saham Unilever, kita klik menu di atas, kemudian kita mencari kode emiten Unilever yaitu UNVR. Kita pilih, kemudian di sini data menunjukkan overview perusahaan Unilever. Kita bisa lihat dengan market cap sebesar 164,81 triliun. Kemudian turnover hariannya mencapai 53 miliar. Yang mana perusahaan ini adalah perusahaan bermodal besar di Bursa Efek Indonesia. Kita beralih dari overview menuju ke profil. Kita di sini bisa melihat data shareholder composition yang menunjukkan 84,9%
saham dimiliki oleh Unilever Indonesia Holding. Kemudian saham yang beredar di masyarakat hanya 15%. Jadi menurut kami ini adalah bagus karena ada perusahaan besar yaitu Unilever Holding yang bertugas sebagai pengendali Unilever yang ada di Indonesia. Kemudian kita menuju ke Board of Commissioner. Kita juga lihat di sini para presiden direktur, komisaris dan direktur-direkturnya. Kita di sini melihat satu nama yang gak asing, yaitu Ignatius Jonan. Yang mana Anda semua sudah tahu bahwa Pak Ignatius Jonan ini adalah mantan menteri ESDM dan menteri perhubungan. Kita berharap dengan adanya Pak Ignatius Jonan ini di jajaran komisaris Unilever sebagai komisaris independen membuat Unilever ke depan akan tumbuh semakin baik. Kemudian kita berpindah ke laporan keuangan ya. Saya di sini memilih laporan keuangan salah satu saja, yaitu income statement. Saya coba pilih secara annual mulai tahun 2016 sampai tahun 2020. Kita bandingkan 5 tahunan. Untuk data revenue tahun 2016 itu sekitar 40 triliun. Kemudian 2017 naik 41. Kemudian 2018 naik menjadi 42, 2019 naik 43, dan 2020 juga hasilnya sama yaitu 43 triliun. Kemudian kalau kita melihat dari sisi net income, tahun 2016 menunjukkan 6,4 triliun, tahun 2017 7 triliun, tahun 2018 9 triliun, 2019 7,4 triliun, dan 2020 7,1 triliun. Jadi secara data revenue dan net profit menunjukkan bahwa selama tahun 2016 ke tahun 2020 ada kenaikan tapi sangat sedikit bahkan cenderung stagnan. Hal ini juga kita bisa lihat dari CAGR revenue selama 5 tahun terakhir hanya berkisar di 2%. Sedangkan jika kita membandingkan dengan perusahaan sejenis misalnya Mayora yang mana CAGR-nya selama 5 tahun mencapai 9%. Jika kita melihat data 2011 sampai 2015, kinerja Unilever masih bagus. Hal ini membuat harga saham semakin lama semakin naik. Sedangkan kinerja tahun 2015-2020 flat cenderung stagnan. Sehingga masyarakat menilai bahwa saham ini valuasinya sudah terlalu mahal. Untuk mengecek harga saham ini valuasinya mahal, mari kita menuju ke key statistik. Di sini kita melihat data valuasi. Kalau kita bisa melihat data valuasi saat ini PBVR-nya berada di 41,06 kali. Kemudian dengan book value per share-nya hanya di level 105. Artinya saham ini juga mahal. Untuk price earning ratio kita bisa lihat di sini 27 kali dengan EPS-nya 160. Saya pernah cek PR tertinggi terjadi di tahun 2017 mencapai 61 kali, yang berarti valuasi saham ini adalah sangat mahal. Walaupun mahal, masih banyak investor yang membeli saham ini dikarenakan pembagian dividennya yang lumayan besar. Kita bisa lihat dari data dividen payout ratio atau DPR dari tahun 2018 ke tahun 2020. Untuk data DPR menunjukkan tahun 2018 sebesar 99% dan tahun 2020 juga 99% atau sudah mendekati 100%. Dari data di atas kita bisa lihat bahwa DPR 100% itu artinya laba yang didapat oleh perusahaan dibagikan 100% kepada investornya. Nah, di tahun 2019 ini data menunjukkan dividen payout ratio-nya hanya 55%. Tetapi itu dalam kondisi 2019 keadaannya lagi stock split atau memecah jumlah saham.
dengan rasio 1:5. Jadi ketika dihitung DPR rasionya adalah 100%. Pertanyaan selanjutnya, kenapa harga tahun 2018 hingga sekarang semakin turun? Karena kinerja tahun 2016 ke tahun 2020 kami anggap kinerjanya flat, cenderung stagnan, dan valuasinya mahal. Sehingga market menganggap bahwa harga saat ini sudah tidak menarik lagi bagi para investor. Oke, setelah Bro Kalauka menjelaskan dari sisi fundamental, di sini saya akan menjelaskan dan menambahkan dari sisi teknikal. Untuk mempermudah kalian dalam menganalisa di teknikal ini, kalian baiknya memahami terlebih dahulu mengenai supply demand, support resistance, power candle, nama-nama candle dan beserta fungsinya, Bro. Iya. Untuk toolsnya saya gunakan Fibonacci di sini. Fibonacci, siap. Dan indikatornya saya gunakan Awesom oscillator. Dan dalam menganalisa baiknya kalian menganalisa dari semua time frame. Jangan menganalisa dari satu time frame saja. Iya. Kurang ini ya, kurang spesifik. Iya. Jika kalian sudah mendapatkan hasil analisa di time frame yang besar, kalian nggak perlu lagi membreakdown ke time frame yang lebih kecil. Ke daily misalnya ya. Iya. Oke. Jadi kita langsung aja ya, mulai analisa terhadap emiten Unilever ini. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi TradingView untuk saham Unilever. Dan data yang saya ambil ini adalah di tahun 2010 sampai di tahun 2021. Lalu time frame yang saya gunakan di sini adalah monthly. Pertama-tama kita akan menentukan trennya terlebih dahulu. Di tahun 2010 sampai 2018 terlihat ya trennya yang naik. Bisa kita buktikan di sini dengan menarik garis tren. Untuk batas atas kita tarik dari ekor candle ini sampai ekor candle ini. Dan untuk batas bawahnya kita tarik dari ekor candle ini sampai ekor candle ini. Dilihat dari data 2010 sampai 2018, di sini terlihat kenaikan yang sangat signifikan ya. Di mana puncaknya berada di tahun 2018 di harga 11.600. Lalu kita lihat lagi data di tahun 2018 sampai tahun 2021. Terlihat grafik yang berangsur-angsur turun di sini. Berarti data di tahun 2018 sampai 2021 ini mengalami tren yang turun. Bisa kita buktikan dengan menarik garis tren lagi. Untuk batas atasnya kita tarik dari ekor candle ini sampai badan candle ini. Untuk yang batas bawah kita tarik dari ekor candle ini sampai candle yang ini. Kita tidak tahu penurunan ini sampai seberapa jauhnya. Maka dari itu kami gunakan tools yang bernama Fibonacci sebagai alat ukur untuk mengukur seberapa jauh penurunan dari saham Unilever ini. Oke, coba kita tarik ya. Dari badan candle ini sampai ekor atas candle ini. Dari penarikan ini terlihat target yang pertama di harga 7.790 di sini ya. Dan untuk target penurunan yang kedua ini berada di harga 5.420. Dari penarikan ini semua terlihat sebuah chart pattern ya. Tepatnya di tahun 2010 sampai di tahun 2018 tren yang naik ini tren yang naik lalu di breaknya itu di sini, di break oleh candle dan sudah dipastikan harga ini akan turun, tapi biasanya akan pullback terlebih dahulu guna untuk meretest apakah harga ini benar-benar turun atau tidak. Dilihat lagi di sini
ada indikator Awesom oscillator yang menunjukkan harga masih konvergen, yang artinya masih ada harga penurunan. Lalu kita lihat di sini ada area konsolidasi. Terlihat di sini juga banyak pantulan ekor candle, sini dan di sini. Juga di sini ada blend candle yang warna merah ya, yang kecil itu. Berdasarkan konsolidasi area, di sini kita beri support yang pertama di harga 4.220. Garis yang merah ini yang atas. Untuk yang support yang kedua, kita beri harga di 3.790. Dan untuk support yang ketiga berdasarkan tarikan Fibo, target penurunan yang ketiga di harga 1.590. Jadi sekarang ini kisaran harga di 4.400 ya. Apabila harga sekarang ini menembus support yang pertama, ada kemungkinan harga akan menuju support yang kedua. Apabila support yang kedua juga ditembus, ada kemungkinan akan menuju support yang ketiga, yaitu di harga 1.590. Apa benar harga ini akan menuju support yang ketiga? Kami juga tidak tahu. Kami harap Unilever bisa rebound dalam waktu dekat ini. Kita sudah bahas saham Unilever ini dari dua sisi, fundamental dan teknikal. Kesimpulannya, Unilever ini apa bisa naik? Kemungkinan bisa naik sepanjang yang pertama dia growth-nya tahun 2021 dan selanjutnya juga menunjukkan kenaikan. Kemudian yang kedua, kalau Anda ingin membeli saham ini, kami sarankan untuk membeli dalam jangka panjang dengan metode dollar cost averaging. Jadi dicicil ya. Yang ketiga, jika Anda membeli Unilever ini, saran kami tunggulah PBV-nya di bawah 30. Di bawah 30. Betul. Yang mana di bawah 30 adalah saham yang valuasinya agak murah. Jadi kesimpulannya, tidak semua saham blue chip itu bagus. Dan sebaliknya, tidak semua saham yang biasa-biasa saja itu juga jelek. Jadi kalau saran kami, belilah di harga wajar, jangan beli di harga yang mahal. Cukup sekian video kita kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian, dan perlu saya ingatkan lagi, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Dan jika kalian ada kritik saran yang bisa membangun channel ini, please chat your comment di kolom komentar supaya kita bisa memberikan video-video yang menarik seputar dunia investasi. Dan thank you for watching and see ya.